Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustadafin fi kulli makan warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibnu Malik rahimahumullahu taala. Al-babu tasi'u wal arbaun, bab yang ke-49. Nunat taukid, dua nun taukid. Nuna adalah isim musanna ya, alif tasniyah. Nunnya dihapus karena idhofah. Isim musanna kan alif nun, masjidani, nunani, dua nun. Tapi nunnya dihapus karena idhofah. Jadi nuna taukidi, dua nun taukid. Yani dua nun yang gunanya atau fungsinya untuk memberikan penekanan ya. Naam. Qala Ibnu Malik rahimahullah taala fil baitil khamis wa salasin ba'da sittimi'ah, bait 635. Lil fi'li taukidun binunaini, fi'il memiliki penguat ya dengan dua nun. Ini untuk fi'il itu ada penguat dua nun. Huma keduanya kanunai idhabanna waqsidan huma, seperti dua nun pada kalimat idhabanna. Idhabanna pergilah kamu itu, idhabanna, tapi dengan taukid penegas ya, sungguh pergilah kamu. Waqsidan huma, dan tujulah atau maksudkanlah atau menujulah ya, menujulah kepada keduanya. Iqra Mas Frendi. Ai yalhaqul fi'la litauqiti nunani, ihdahuma thaqilatun ka idhabanna wal ukhra khafifatun ka iksidan huma. Wa qad ijtama'a fi qawlihi ta'ala la yusyananna wa la yakuna minas sagirin. Yakni dua nun taukid itu menyertai fi'il ya, mengikuti fi'il untuk taukid. Dua nun maksudnya salah satu ya, tidak mungkin dua nun mengikuti sekaligus ya, jadi maksudnya salah satu. Kalau mengikuti satu fi'il ya salah satunya. Nah, terus salah satu dari keduanya ada yang sakilah seperti banna, dan yang lainnya adalah khafifah seperti iksidan huma. Dan keduanya telah terkumpul dalam firman Allah Ta'ala, sungguh ia benar-benar akan dipenjara, dan sungguh ia benar-benar termasuk orang-orang yang hina. Orang yang hina ya.
Dua nun taukid ada sakilah dan khafifah. Sakilah mabniun alal fathi ya, mabni atas fathah. Idhabanna. Ya. Kalau khafifah mabni ala sukun. Ya. Idhabanna. Idhabanna nun taukid sakilah mabni alal fathi, mabni atas fathah. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Semua huruf itu mabni dan nun taukid termasuk huruf ya, bukan isim, bukan fiil. Nun taukid termasuk huruf mabni ya. Kemudian khafifah iksidan. Nah, ini ada iksidan. Mabni ala sukun ya. Wal aslu fil mabni ayyusakana. Secara asal mabni itu ya sukun. Wa minhu dzu fathin, di antaranya dari yang fathah. Karena yang paling ringan bina itu ya sukun, setelah itu fathah. Intinya nun taukid ada dua, sakilah khafifah. Sakilah itu penekanannya lebih berat gitu ya. Mabni alal fathi, khafifah mabni ala as-sukun ya. Adapun firman Allah taala la yusjananna wala yakunam minas sagirin. Wala yakunam minas sagirin. Ini menjadi contoh untuk nun taukid khafifah. Thayyib, aina nun, di mana nunnya? Tidak ada. Nunnya diganti alif. Tulisannya alif. Tapi itu adalah asalnya adalah nun ya. Sebagaimana akan disebutkan di ada dalam bab ini ya, bait yang menyebutkan itu. Di nun diganti alif. Termasuk kaidah penulisan rosem adalah ibdal, penggantian. Di nun diganti alif. Kenapa begitu? Di antaranya adalah karena dulu para sahabat itu sangat teliti ya. Kalau waqaf bacanya pakai alif ya. Nun fathah ten itu kan kalau waqaf dibaca alif ya. Innahu kana bi hafiya misalnya ya. Makanan syarqiyah ya. Walaupun fathah ten tapi kalau berhenti pakai alif, baca panjang, maka ditulis dengan apa? Alif ya. Ini alif adalah perubahan dari nun. Okay. Nah, jadi yang pertama bahwa dua nun taukid ini khusus untuk fiil ya, khusus untuk fiil, bukan untuk isim. Maka beliau mengatakan lil fi'li taukidun. Untuk fi'il ada taukid dengan dua nun dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan bait yang berikutnya 636. Al-baitus sadis wa salasun wa khamsumi'ah. Wa tis'umi'ah. Wa situmi'ah ya, 600 Yu'akidani, keduanya menguatkan. Yu'akidani kan musanna ya, keduanya menguatkan if'al. Menguatkan if'al. Yang dimaksud if'al di sini adalah fi'il amr ya. Karena if'al adalah wazn untuk fi'il amr. Seperti idhab, ikra, iftah, termasuk juga uktub misalnya, udrus, termasuk juga misalnya inzil. Pokoknya fi'il amr. Yu'akidani if'al. Keduanya menguatkan fi'il amr, tanpa syarat. Ya, ini tanpa ada ketentuan. Semua fi'il amr bisa dikuatkan dengan nun taukid. Wa yaf'al, dan menguatkan yaf'al, yakni menguatkan apa? Fi'il mudhari ya. Jadi nun taukid tidak masuk pada fi'il madhi. Dia hanya masuk pada fi'il amr dan fi'il mudhari ya. Fi'il madhi tidak. Hanya masuk pada fi'il amr tanpa syarat. Semua bisa dimasuki nun taukid, khafifah maupun sakilah.
Adapun fi'il mudhari ini ada ketentuan. Maka beliau mau menyebutkan panjang ini ya, ketentuan fi'il mudhari yang bisa dimasuki nun taukid. Dan ini berbeda-beda di dalam masalah ketentuan keharusan atau tidak harus atau bahkan terlarang ya. Fi'il mudhari dimasuki nun taukid. Jadi penguatan begitu, penguatan fi'il mudhari dengan nun itu macam-macam ya. Ada kalanya wajib, ada kalanya qoribun minal wajib, mendekati wajib begitu. Ada kalanya banyak gitu ya. Ada kalanya sedikit dan ada kalanya terlarang ya. Jadi tidak semua. Jadi penguatan taukidul mudhari bin nun ya, dengan nun. Nah, imma an yakuna. Jadi penguatan mudhari dengan nun bisa jadi dia itu wajib, bisa jadi mumtani, ini enggak boleh, bisa jadi wajiban ya, kana khobar kana mumtanian. Tentunya Ibnu Malik maupun Ibnu Aqil tidak menyebutkan semua secara rinci ya. Qoriban minal wajib, mendekati wajib. Imma, tapi disinggung ya sebagian atau sebagian besar hukumnya qalilan. Nah, nanti akan insya Allah kita sebutkan satu persatu, kecuali yang mumtani ini ya nggak ada contohnya ini, tapi ada ketentuannya ya. Jadi penguatan fi'il mudhari dengan nun bisa jadi dia itu wajib, harus pakai nun ya, bisa jadi mumtanian, tidak boleh pakai nun, bisa jadi qoriban minal wajib, mendekati wajib. Mendekati wajib ini kebanyakannya begitu ya, dalam Al-Quran begitu, pakai nun semua walaupun tidak wajib. Bisa jadi banyak pakai nun, bisa jadi sedikit ya. Paham ini? Rinciannya atau contoh rinciannya sedikit nanti insya Allah ya. Beliau mengatakan yu'akidani if'al wa yaf'al, menguatkan if'al yakni fi'il amr secara mutlak tanpa syarat, wa yaf'al dan fi'il mudhari, yaf'al maksudnya rumus fi'il mudhari, yaitu apa? Ketentuannya pertama atiyah, bermakna mustakbal ya, atiyah yang akan datang kan, karena fi'il mudhari mungkin bermakna sekarang, mungkin bermakna akan datang. Paham? Al-an nadrus misalnya, tidak boleh pakai taukid, non taukid ya, karena fi'il mudhari untuk ditakkid itu harus bermakna mustakbal ya. Fi'il amr kan bermakna mustakbal ya, perintah kan mustakbal setelah perkataan. Fi'il mudhari juga begitu ya, untuk ditaukid dengan nun harus bermakna atiyah, yakni akan datang. Atiyah bermakna mustakbal. Dza tolabin, memiliki tolab. Tolab, mana tolab? Tolab. Jadi kalam itu mungkin khobar, mungkin insya, ya kan? Saya ingat khobar atau insya, ya kan? Kalau nggak khobar ya insya.
khobar itu bisa dikatakan benar atau dusta atau salah. Insya tidak bisa, ya. Khobar itu misalnya kita mengatakan Zaid sedang makan, itu khobar. Bisa jadi kalau benar-benar dia sedang makan, khobarnya sodik. Kalau tidak berarti apa? Kadzib, ya kan? Itu khobar. Insya itu adalah pernyataan dari seseorang mengungkapkan maksudnya, ya, mengungkapkan maksudnya. Sehingga tidak bisa dikatakan benar atau salah, ya. Misalnya dia takjub, dia memerintah, dia melarang, ini nggak bisa dikatakan kamu benar kamu salah, enggak. Misalnya duduklah, misalnya ada orang mengatakan duduklah, tidak bisa kita mengatakan kamu benar, ya enggak bisa, ya, atau kamu salah. Paham ya? Khobar mungkin kalam mungkin khobar mungkin insya. Nah, insya ini mungkin tolabi mungkin goiru tolabi. Paham? Nah, dimaksud di sini adalah insya tolabi. Paling masyhurnya insya tolabi itu ada 3. Amr, perintah, nahyun, larangan, dan istifham, pertanyaan. Kenapa? Kalau insya tolabi berupa perintah, berarti si mutakalim ini menginginkan, ya kan? Menginginkan orang yang diperintah itu untuk melakukan, ya kan? Kalau nahyu, larangan, si mutakalim menginginkan orang yang diajak bicara itu untuk meninggalkan. Kalau istifham, dia menginginkan orang yang diajak bicara itu untuk menjawab. Paham, Mas? Itu maksudnya apa? Tolab. Paling masyhurnya itu, ya, 3. Makanya nanti Ibnu Aqil akan memberikan contoh itu. Mungkin perintah, mungkin perintah maksudnya di sini bukan fi'il amr loh, ya. Yang dimaksud karena ini kita sedang bahas fi'il mudhari', ya, dalam bab ini, ya. Dia tolab, ya, memiliki tolab, ya. Itu makna tolab. Paham, ya, maksud tolab? Tolab adalah bagian dari insya yang butuh respon. Ada insya yang nggak butuh respon dari orang lain, ya ada. Misalnya dia mengeluh, aduh saya sakit, ya insya, karena dia menyatakan apa yang dia rasakan. Tapi nggak butuh respon orang, ya, nggak butuh respon orang. Beda dengan perintah, larangan atau istifham. Nah, yang butuh respon dari orang lain itu disebut tolab, ya, disebut apa? Tolabi. Nah, jadi di sini syaratnya fi'il mudhari' bermakna mustakbal memiliki tolab. Itu pertama, ya. Au syarton, ya. Atau dia adalah, yakni fi'il mudhari' itu syarton imma itu, ya, bukan amma, imma. Au syarton imma talia, atau keadaannya fi'il mudhari' itu sebagai syarat yang mengikuti imma. Paham? Bukan imma mengikuti, ya, talian imma, syarat yang mengikuti imma. Misalnya, ya, dan ini banyak dalam Al-Quran. Imma yablughanna indakum indakal kibaro ahaduhuma, ya kan, pakai non taukid kan, imma yablughanna. Paham? Wa imma tu'ridonna, ya, pakai imma, dan sebagainya ini dicontohkan. Imma taskofanna, ya, imma yablughanna. Nah, imma ini itu dari in syartiyah dan ma zaidah. Ma di sini zaidah, ya, bukan ma yang bermakna tidak, tapi ma tambahan untuk menguatkan, ya. Paham, Mas? Imma di sini bukan berarti tidak, ya. Ma di sini untuk menguatkan in. Imma asalnya dari in dan ma zaidah, tambahan. Nah, jadi syarat ini kan syarat, karena in termasuk adat syarat. Jadi fi'il mudhari' sebagai fi'il syarat mengikuti kata imma atau jatuh setelah kata imma. Paham?
Nah, seperti ini termasuk yang ini ya, hampir mendekati wajib ya. Mendekati wajib dia diberi nun taukid. Karena di Al-Qur'an semua pakai nun taukid dalam masalah ini ya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa imma tu'ridunna anhum batiqa rahmatin mir rabbika tarjuh dan seterusnya ya. Nah, kemudian sudah berapa ini? 2 ya. Pokoknya sebelum au dan setelah au itu beda ya. Yang sebelum au tadi apa? Fi'il mudhari yang tolab, yang mustakbal ya. Tolab mustakbal itu satu. Yang kedua, fi'il mudhari yang menjadi jumlah syarat setelah imma ya, setelah imma. Paham Mas? Enggak bingung toh ini? Au syarton imma talia, atau syarat yang mengikuti imma. Yang benar imma ya. Sebagaimana bait nanti 638 disebutkan imma bukan amma. Kemudian yang berikutnya, au musbatan fi qasamin mustakbala. Au musbatan atau positif, musbat positif. Fi qasamin di dalam sumpah mustakbala bermakna yang akan datang. Seperti misalnya ini hukumnya wajib kalau yang ini. Tallahi. Apa perkataan Nabi Ibrahim apa? Tallahi la aqidanna. Paham? Ini wajib ya. Wajib kapan? Dia positif setelah sumpah bermakna mustakbal, tidak ada pemisah antara lam dan fi'il mudhari. Saya ulangi ya. Itu wajib pakai nun taukid. Jawab qasam positif ya. Kemudian bermakna mustakbal dan tidak ada pemisah antara lam dan fi'il mudhari itu. Maka fi'il mudhari'nya harus diberi nun taukid. Paham? Wallahi la aqidanna asnamakum ya. Itu syaratnya. Ingat Mas tadi syaratnya berapa tadi? Jawab qasam ya, positif bermakna mustakbal dan tidak ada pemisah dengan lam taukidnya. Kalau syaratnya 4 itu ya. Atau katakanlah 3 ya, Pak. Setelah qasam tidak kita sebutkan. Bermakna mustakbal, kemudian apa? Positif, tidak ada pemisah dengan lamnya. Paham Mas? Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka hukumnya terlarang diberi nun taukid. Paham? Nah, ini yang mumtani itu tadi ya. Di sini yang tidak terpenuhi ini jadi mumtani. Ini paham ya. Kalau lihat tulisan saja nggak paham, tapi sambil kita sebutkan. Jadi ini syaratnya 3, wajib diberi fi'il mudhari, positif, bermakna mustakbal, tidak ada pemisah antara lam dan fi'il mudhari. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka terlarang diberi nun taukid. Paham? Kalau yang mendekati wajib itu setelah imma ini ya. Wa imma tu'ridunna misalnya. Wa imma tu'ridunna anhum batiqa rahmatin mir rabbika tarjuha. Ini apa? Mendekati wajib. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an semua pakai nun taukid untuk setelah imma ini. Yang kasiron itu yang disebutkan di awal tadi. Apa itu? Fi'il mudhari apa? Apa di awal itu? Bimakna mustakbal dan tolab ya. Itu apa? Misalnya contohnya la tadhabanna misalnya. La tadhabanna. La tadhabanna bermakna mustakbal dan tolab. Ini banyak. Yang sedikit diberi ya. Kebanyakannya tidak diberi, tapi ada yang diberi ya. Yaitu yang beliau sebutkan di yang berikutnya.
Au musbatan fi qasamin mustaqbala, itu sudah setengah bait. Ketemu ya Mas ya? Bait 637 yang setengah. Wa qalla, dan sedikit. Apa sedikit? Sedikit diberi nun taukid ya. Fi'il mudhari sedikit diberi nun taukid. Ba'da ma, setelah ma. Fi'il mudhari setelah ma. Walaupun bermakna mustaqbal, kan bukan tolab. Wa lam, dan setelah lam. Wa ba'da la, dan setelah la. Itu sedikit. Dan masih ada lagi, yaitu apa? Wa ghairi imma min tawalibil jaza. Dan selain imma dari tolab jaza. Selain imma dari tolab jaza. Artinya tolab setelah isim syarat atau setelah jawab setelah adat syarat, tapi bukan imma. Paham Mas? Kan syarat ada ini ya. Mungkin setelah imma, mungkin selainnya ya. Kalau setelah imma ini mendekati wajib diberi nun taukid. Tapi kalau bukan imma ya, bukan imma, maka sedikit diberi nun taukid. Itu makna perkataan beliau, wa ghairi imma min tawalibil jaza, dan selain imma di antara tolab-tolab yang membutuhkan jaza atau respon gitu ya. Paham sampai sini? Paham Mas? Ini udah selesai ya. Karena setengah bait itu beda lagi. Beliau mengatakan wa akhirul muakkadi iftah kabruza, dan akhir muakkad itu apa? Mana muakkad Mas? Secara logo yang diberi taukid ya kan, yang diberi taukid. Kalau muakkad yang menguatkan, muakkad yang diberi taukid. Yang dimaksud diberi taukid itu apa? Fi'il atau isim? Hah? Fi'il atau isim Mas? Fi'il ya, dan fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Maka iftah fathahlah kabruza, seperti kata ubruza. Ubruza artinya apa? Nampaklah gitu, muncullah, atau maksudnya menunjukkan dirilah. Ubruza. Tulisannya ubruza, alif itu bisa kejadian atau mungkolibah anin nun, dari nun ya kan, karena nun ditulis pakai alif dalam Al-Quran diantaranya ubruza. 6. Ada yang tanyakan sampai sini? Jadi fi'il mudhari fi'il mudhari itu mabni atau mu'rab? Ada yang mabni, ada yang mu'rab ya kan? Apa itu? Wa fi'lu amrin wa mudiyin bunia wa a'rabu mudhari'an in ariya min nuni taukidin mubasyirin au min nuni inasin kayaru'na man futin ya. Jadi fi'il mudhari itu ada yang mabni, ada yang mu'rab ya. Yang mabni jadi secara asal itu mu'rab. Wa a'rabu mudhari'an secara asal ya mu'rab. Wa a'rabu mudhari'an in ariya, mereka me-i'rab fi'il mudhari jika terlepas min nuni taukidin mubasyirin, dari nun taukid secara langsung. Min nuni taukidin mubasyirin wa min nuni inasin, dan dari nun muannas. Nah, kalau fi'il mudhari itu langsung bersambung dengan nun taukid, dia hukumnya mabni. Paham? Dan mabninya alal fathi. Maka di sini beliau mengatakan wa akhirul muakkadi iftah. Akhir dari fi'il mudhari yang diberi taukid itu fathahlah, kabruza, seperti ubruza, yakni muncullah kamu. Ubruza, tapi ini bukan fi'il mudhari saja, fi'il amr juga ya, fi'il amr. Lagi fi'il mudhari gini ya, fi'il mudhari yaf'alu, yaf'alu gimana yaf'alu? Kemudian taf'alu, kemudian af'alu, kemudian naf'alu.
Ini 4 ini kalau ketemu nun taukid nanti jadi mabni, ya kan? Paham Mas? Karena belakangnya nggak ada apa-apanya. Kalau ketemu nun taukid mabni alal fathi. Paham? Kemudian ada kelompok fi'il mudhari' lagi yang bersambung dengan nun niswah. Misalnya yaf'alna. Yaf'alna. Yaf'alna dan taf'alna. Ini mabni ya, bersambung dengan bersambung dengan non taukid ya mabni, enggak juga apa? Mabni. Paham? Ada satu lagi kelompok fi'il mudhari' yaitu apa? Yang dikenal dengan af'alul khamsah ya. Af'alul khamsah, dan ini pembahasan sendiri insyaallah. Af'alul khamsah berarti bersambung dengan apa? Alif isnain. Misalnya yaf'alani, yaf'alani, taf'alani, yaf'alani bisa, taf'alani bisa. Kemudian apa? Yaf'aluna dan taf'aluna. Kita biar gak banyak nulis ya. Dan satu lagi apa Mas? Taf'alina. Taf'al. Ini af'alul khamsah. Ini kalau ketemu non taukid tidak akan bertemu langsung. Paham? Tidak akan bertemu langsung. Kenapa? Akhir dari fi'il adalah huruf lam. Akhir dari fi'il adalah huruf lam. Di sini setelah fi'il ada alif isnain. Di sini setelah akhir fi'il ada wawu jamaah. Di sini setelah akhir dari fi'il ada ya mukhatabah. Paham? Kalaupun ketemu nun taukid nggak akan bertemu langsung, ya. Maka nanti hukumnya ini tetap mu'rab, ya, tetap mu'rab. Walaupun ketemu nun taukid. Yang ini karena tidak ada penghalang, kalau ketemu nun taukid dia jadi mabni. Mabninya alal fathi, fathah, ya kan? Paham? Seperti ini, tallahi la akidanna. Jadi fathah, mabni, ini disebut mabni. Yeah. 6, sekarang kita ke syarah. Syarah yang ini dulu ya. Ayo, tafadhol Mas Frendi lagi. Ayo. Kalau aku nunat tauqiti fi'lul amri. Fi'la apa maf'ul ya Mas ya. Nunanya yang fa'il. Nahwu idriban zaidan. Nggih. Ya. Nun taukid mengikuti fi'il amr mengikuti kebalik, bukan nun taukidnya yang fa'il. Kedua nun taukid menyertai fi'il amr. Ya. Contoh idriban zaidan. Ya, ini contoh untuk yang khafifah. Artinya tanpa syarat. Dua nun taukid itu menyertai mengikuti fi'il amr secara mutlak tanpa syarat. Paham Mas ya? Itu yang fi'il amr. Nah, fi'il mudhari ada rincian. Terus wal fi'lal mudhari'i mustaqbala adalah ala talabi. Ya, ini macam yang pertama, itu yang banyak ini ya. La tadhabanna contoh. Dan fi'il mudhari yang mustaqbal menunjukkan atas tolab. Tolab tahu ya? Tolab adalah insya yang butuh respon, itu tolab. Nahwu la tadribanna zaidan bukan latadribanna atau litadribanna. Bentar Mas, kayaknya sih li ya. Kenapa li? Lamul amr ya, lamul amr. Kalau lam apa? Bentar. Litadriban. Betul li Mas ya, li lamul amr, litadribanna zaidan wa la tadribanna zaidan. Wahal tadribanna zaidan. Nggih, diartikan dulu. Contoh, hendaknya engkau benar-benar memukul Zaid. Ya, ini amr ya. Tolab amr maksudnya, bukan fi'il amr, tolab amr. Terus
Dan janganlah engkau benar-benar memukul Zaid. Ya, dan benar-benar janganlah engkau memukul Zaid, artinya nahyi, tolab nahyi. Terus dan apakah engkau benar-benar memukul Zaid? Tolab istifham, paham ya? Ibnu Aqil menyebutkan 3 tolab karena ini yang paling utama ya. Walaupun ada di sana tolab-tolab yang lain. Terus wal waqi'u syartan afan, waqi'ah saja Mas ya. Karena ini apa? Ataf kepada adalah tadi. Al-waqi'ah ya, wal waqi'ah. Wal waqi'ah syartan ba'da'in al-muakkadati bima. Ma yakni ma zaidah. Nahwu imma tadriban zaidan adribhu. Nggih. Wa minhu qauluhu ta'ala fa imma taskafannahum fil harbi fasyarrid bihim man khalfahum. Dan diartikan nggih. Dan yang terletak sebagai syarat setelah in yang ditaukidkan dengan ma, contoh yakni ma zaidah. Ya, terus imma tadriban zaidan adribhu saja. Nah, imma yakni jika kamu benar-benar memukul Zaid, maka aku akan memukulnya. Ya, ini ma-nya adalah ma zaidah ya. Imma sama kalau tidak dikasih imma maknanya masih mustaqim. In tadrib zaidan adribhu. Imma tadribanna. Lebih kuat lagi ini ya. Ma zaidah untuk taukid, tambahin nun taukid. Nah, terus Mas. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala, maka jika engkau mengungguli mereka itu ya. Mengungguli mereka itu lebih unggul dalam peperangan. Maka fasarid bihim itu kendorkanlah gitu ya. Kendorkanlah dengan mereka orang yang di belakang mereka. Ya, maksudnya ini untuk para pengkhianat perjanjian ya, berjanjian dengan kaum muslimin berkhianat jadi perang. Ini kalau kamu mengungguli mereka, yakni menang atas mereka dalam peperangan, maka kendorkanlah dengan mereka. Siapa yang dikendorkan yaitu orang-orang atau mental orang yang di belakang mereka. Paham Mas? Syarid bim di sini diartikan cerai beraikanlah orang-orang di belakang mereka. Maksudnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Juzai, maknanya kurang lebih ini perbuatlah kepada mereka orang yang mukalahkan ini sesuatu yang menjadi pelajaran atau yang mengendorkan orang-orang yang semisal mereka ya, paham? Agar tidak ada lagi orang yang mengingkari perjanjian denganmu kalau mereka tahu bahwa kamu akan memperlakukan orang yang khianat itu sedemikian. Gantian dulu Mas ya. Gantian dulu. Itu yang ke berapa tadi? Yang ini ya. Yang qoriban minal wajib. Kemudian yang ini tadi sudah 1, 2. Ini tolab, mustakbal tolab. Kalau ini tadi setelah imma, selanjutnya Ustaz. Awil waqi'ah jawab qasamin. Jawab qasamin musbitan. Mustakbalan nahwu wallahi la tadribanna zaidan. Atau yang terletak atau yang terletak sebagai jawab qasam yang musbat ya, yang akan datang mustakbal. Contohnya, demi Allah sungguh-sungguh aku akan litadribanna, sungguh-sungguh apa? Kamu berarti. Kamu, ya. Demi Allah sungguh-sungguh kamu akan hendaklah kamu benar-benar ya. Hendaklah kamu benar-benar memukul Zaidan. Ya, ini wajib ya. Kalau seperti ini wajib. Yaitu apa? Ibnu Aqil mengatakan apa? Jawab qasam musbat, yakni positif, mustakbal pada yang akan datang. Dan juga syarat wajib diantaranya itu tidak berpisah antara lam dan fi'il mudhari'. Wallahi la tadribanna Zaidan. Demi Allah, sungguh kamu benar-benar akan memukul Zaid. Nah, terus fa'ilam yakun musbatan lam yu'akkad bin nuni nahwu wallahi la taf'alu kadza. Apabila tidak
menjadi jawab qasam apabila dia itu tidak positif gitu ya. Apabila tidak positif ya. Tidak akan tidak diberi taukid dengan nun. Ya. Contohnya, demi Allah jangan engkau melakukan yang demikian. La taf'alu demi Allah kamu tidak melakukan demikian gitu ya. Tapi dalam kalam Arab itu juga bermakna tolab ya. Artinya ini, orang mengatakan kepada temannya, demi Allah kamu tidak akan melakukan ini. Artinya itu permintaan darinya dengan menyebut nama Allah supaya dia tidak melakukan ini. Paham ya? Kan di antara hamba Allah itu lau aksama ala Allahi la abarrahu, ya kan, dalam hadis. Di antara hamba Allah itu sungguh kalau dia itu bersumpah dengan nama Allah, pasti Allah akan mewujudkan sumpahnya itu. Jadi itu maksudnya, misalnya ya perkataan wallahi la taf'alu kadza, demi Allah kamu tidak akan melakukan ini ya. Itu artinya dia memohon ya dengan menyebut nama Allah, minta agar dia tidak melakukan ini, agar dia itu. Paham Mas ya? Nah, ini tidak boleh diberi non taukid, tidak boleh ya. Yaitu apa? Kalau tidak positif. Nah, lanjut Ustaz. Wa kadza in kana halan nahwu wallahi la yaqumu zaitun al'ana. Begitu juga apabila dia menjadi hal, yakni bermakna sekarang ya. Contohnya, demi Allah sungguh-sungguh Zaid akan berdiri. Ya, demi Allah sungguh Zaid akan berdiri sekarang. Ya, saya sekarang. Ini tidak boleh diberi apa? Non taukid. Ini termasuk yang apa? Mumtani, ya, termasuk yang mubtadi. Thayyib. Di sini ada faedah. Kalau kelihatannya gini Mas ya. Kalau nampaknya itu positif, kemudian mustakbal, tapi tidak ada nun taukidnya, maka itu ada nafi yang ditakdirkan. Saya ulangi. Kalau itu nampaknya positif ya, dan apa lagi Mas tadi? Mustakbal, tapi kok nggak ada nun taukidnya, berarti itu ada nafi yang ditakdirkan. Contoh adalah perkataan saudara Yusuf kepada Nabi Yakub apa? Tallahi tafta'u. Tallahi tafta'u tadkuru Yusuf. Tafta'u tulisannya gimana? Terus pakai tafta'u gitu ya. Tallahi tafta'u tadkuru Yusuf. Maksudnya adalah la tafta'u ya, la tafta'u. Dan itu insya Allah sepakat ulama ahli bahasa. Tafta'u. Tafta'u itu artinya berhenti. Fati'an berhenti. Kalau untuk menjadi saudaranya karena harus dikasih negatif. Ma fati'a la tafta'u. Artinya la tafta'u, demi Allah kamu senantiasa mengingat Yusuf. Adalah yang ditakdirkan. Sehingga kalau misalnya orang mengatakan, misalnya ada orang mengatakan wallahi af'alu, ini maksudnya adalah wallahi la af'alu. Paham? Karena kalau dia akan melakukan, mestinya dia mengatakan wallahi la af'alanna ya. Ya. Kalau orang mengatakan wallahi af'alu, maksudnya adalah wallahi la af'alu. Secara takdir begitu. Thayyib, itu yang sudah banyak tadi sudah, qoriban minal wajib sudah, wajib sudah, mumtani sudah. Sekarang yang sedikit. Ya, lanjut Ustaz. Wa qala dukhulun nuni fi fi'li mudhari'i al-waqi'i ba'da ma az-za'idati allati la tashabu in nahwu bi'ainin ma arayanannaka hahuna. Nggih, dan yang sedikit sedikit masuknya nun di dalam fi'il mudhari' yang terletak setelah ma tambahan yang dia yang tidak menyertai in. Ya, ma tambahan yang tidak menyertai in. Contohnya dengan mata aku tidak. Enggak, ma ini tambahan Ustaz. Tambahan tidak diartikan.
dengan mata aku benar-benar melihatmu di sini. Ya. Kalau tidak ada ma, yaitu bi'ainin aroka, ya kan? Kalau nggak ada ma, nggak ada nun taukidnya ya, nggak ada nun taukidnya. Artinya ini ada nun taukid, jadi aroyanna. Kalau nggak ada ya aro saja. Dengan mata, sungguh aku benar-benar melihatmu di sini. Ya, artinya aku melihatmu benar-benar melihatmu, ya, untuk menegaskan. Tapi yang seperti ini sedikit ya, kebanyakannya tidak pakai nun. Ini contoh yang sedikit tentu. Nah, lanjut Ustaz. Wal waqi'u ba'dalam. Waqi'i saja, ataf pada waqi'i yang tadi. Wal waqi'i. Wal waqi'i ba'dalam ka qauli yahsabuhul jahilu ma lam yaf'ala. Ya'lama syaikhan ala kursiyyihi mu'ammama. Takdirnya adalah setelah lam. Ya'lama itu asalnya ya'laman, paham Mas? Pakai nun taukid khafifah. Ya'laman, kemudian tulisannya nun dialifkannya diganti alif. Kalau bait syair udah biasa ya. Bahkan dalam Al-Qur'an juga ada begitu. La illam yantahi apa Mas? Lanas fa'am bin nasiyah. Lanas fa'an tulisannya ya alif, lanas fa'an bin nasiyah. Yaksabuhul jahilu, dan yang terletak setelah sepertinya orang yang tidak mengetahui mengiranya, jahil orang tidak tahu, malam ya'lama sama yang tidak mengetahui, menyangkanya adalah syaikhon, seorang yang tua, ala kursihi, yang sedang berada di atas kursinya, mu'ammama, dengan memakai imamah ya, mu'ammama itu memakai imamah. Itu sedikit. Kemudian setelah lam itu sedikit. Nah, lanjut Ustaz. Wal waqi'i ba'da la nafiyati ka qaulihi ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Iya. Dan yang terletak setelah la nafiyah seperti firman Allah tabaraka wa taala, dan bertakwalah kalian, jagalah diri kalian dari fitnah yang tidak menimpa kepada orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Ya, fitnah yang menimpa banyak orang. Bukan hanya orang zalim saja ya, tapi semua sesuai amalnya, sesuai niatnya ya. Ini contoh yang sedikit ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna, non taukid. Lanjut. Wal waqi'i ba'da ghairi imma min adawati syarti ka qaulihi man adalah isim syarat di sini ya. Man nasqafan minhum falaysa bi'ayibin. Ayib adalah isim fa'il, artinya kembali ya. Dahab wa iyab, pergi dan kembali ya. Barang siapa yang kami mengungguli di antara mereka, yakni di antara mereka yang kami kalahkan, falaisa bi'ayibin, maka dia tidak akan bisa kembali ya. Sudah selesai ini ya, bahasan tentang fi'il mudhari' yang diberi nun taukid. Imma wajiban, bisa jadi ada kalanya wajib, bisa jadi mumtani, bisa jadi mendekati wajib, bisa jadi banyak, yaitu tolab yang mustakbal, dan bisa jadi sedikit, itu tadi. Ada 5 rinciannya. Lanjut Ustaz. Wa asyara musannifu biqaulihi wa akhirul muakkadi iftah ila anal fi'la al muakkada bin nuni yubna 'ala al fathi illam talihi aliful dhamiri au ya'uhu au wawuhu nahwu idribanna zaidan waqtulanna amron. Dan penulis memberikan isyarat dengan perkataannya, dan akhir dari mu'akkad dengan fathahkannya. Ya, akhir dari mu'akkad fathahlah kepada bahwasanya fi'il mu'akkad dengan nun dibangun di atas fathah. Ya, dimabnikan atas fathah jika yang datang setelahnya alif dhamir. Jika tidak mengikutinya.
jika tidak mengikutinya alif dhamir atau ya, yakni ya dhamir, yakni ya mukhatabah atau wawu dhamir. Ya, Contohnya idribanna zaidan. Hendaknya engkau memukul Zaid. Ya, sungguh pukullah Zaid dan sungguh bunuhlah Amr. Ya. Ini apa? Yang tidak diikuti alif atau wawu atau ya dhamir. Maka ini mabni alal fathi. Kalau ketemu nun taukid. Paham, Mas? Nah, beliau mengatakan beliau mengisyaratkan dengan perkataannya wa akhiral muakkadi iftah. Dan akhir muakkad fathahlah. Isyarat kepada apa? Ila, kepada anna fi'il muakkad bin nun, bahwa fi'il yang ditaukid dengan nun baik itu amr maupun mudhari itu mabni alal fathi jika tidak bersambung dengan alif atau wawu atau apa? Ya dhamir. Paham ini? Sekarang hukumnya untuk yang bersambung dengan tiga ini, ya. Dan ini ada perincian. Mungkin fi'il mudhari itu sahih, mungkin mu'tal. Sahih akhir maksudnya ya, sahih akhir, mu'tal akhir. Nah, bukan mu'tal tengah ya, enggak ya. Paham ini? Nanti perinciannya dua kelompok itu. Mungkin fi'ilnya itu sahih akhir, kataba, darosa, ya banyaklah. Mungkin mu'tal akhir, ya. Nah, perinciannya beda. Adapun kalau tidak bersambung dengan ini alif, wawu atau ya, tidak dibedakan, tidak ada perincian, ya. Dan ini ada perincian. Dan ini perincian cukup agak detail gitu ya. Beliau mengatakan washkulhu, dan berikanlah ia syakel. Siapa yang diberi syakel? Fi'il, ya fi'il. Fi'il yang ditaukid dengan nun, karena kita pembahasannya masih muakkad tadi. Mana tadi? Wa akhiral muakkadi iftah. Akhir dari fi'il yang ditaukid fathahlah. Ini bahasanya masih pada akhir dari fi'il yang ditaukid. Paham, Mas? Akhir fi'il yang ditaukid berikanlah syakel. Qabla mutmarin lainin, sebelum dhamir lain. Huruf lain adalah apa? Wawu, alif atau ya, ya. Ya ini sebelum dhamir itu, sebelum dhamir wawu atau alif atau ya. Dia berikanlah syakel bima janasa, dengan yang sejenis, min taharrukin qad ulima, dari pemberian harokat yang telah diketahui. Wal mutmara ihdifannah illal alif, dan domir itu, mutmarnya domir ya, hapuslah ia kecuali alif. Ya insya Allah ini bisa dipahami insya Allah. Nah, saja. Fi'il yang diakhiri atau af'alul khamsah lah ya, af'alul khamsah di taukid. Misalnya yadhabuna, termasuk af'alul khamsah. Kemudian yadhabani, kemudian tadhabina, termasuk apa? Af'alul khamsah. Kalau di taukid, perintahnya apa tadi? Ibnu Malik merintahkan apa? Berikanlah syakel yang akhirnya dengan yang sejenis dengan domir. Sebelum wawu ya di domah, ya kan? Sebelum fathah ya di fathah, sebelum alif di fathah, sebelum ya di kasroh. Itu namanya beri harokat yang sejenis dengan domir lin ini tadi, paham? Setelah itu domirnya hapuslah kecuali alif, ya. Domir suruh menghapus, ya kan? Kecuali alif, alif nggak usah dihapus. Domirnya yang dihapus, sehingga menjadi apa?
habun. Misalnya nun taukidnya sakilah, yadhabunanna. Yadhabunanna, nunnya ini dihapus juga. Ahli nahwu mengatakan apa? Sebabnya li tawalil amsal. Li tawalil amsal. Ma makna li tawalil amsal? Amsal jamak dari apa? Jamak dari mislun. yakni yang serupa, ya kan? Di sini ada 3 nun yang serupa. Kan amsal kan jamak kan minimal 3 ya. Yaitu nun rofa, nun sukun, ya kan? Kalau nun tasydid ya sukun dan berharokat. Maka nun yang rofa ini dihapus. Sehingga ini jadinya apa? Yadhabunna. Yadhabunna itu ya. Tayyib. Ini juga sama, tadhabinna itu ya. Jadinya tadhabinna. Kayak tidak terlalu banyak tapi lama. Tadhabinna. Alif tidak dihapus dan tidak boleh dihapus. Kenapa? Gampangan nih ya, mudahnya dari ciri-ciri kalau yang dihapus wawu bisa diketahui, yaitu apa? Domah tetap menunjukkan adanya wawu. Kalau ya dihapus sudah ada kasroh menunjukkan adanya ya. Tapi alif enggak dihapus. Loh, tapi kan sudah ada fathah, ya kan? Jawabannya kalau alif dihapus sudah ada fathah, nanti akan sama dengan ini, ya kan? Ini sebelum juga fathah kan, sehingga alif apa? Tidak dihapus. Atau juga bisa dikatakan karena alif lebih ringan, ya. Paham Mas ya? Karena harokat paling ringan adalah fathah. Fathah. Itu ya. Paham sampai sini? Itu bait berapa? 640 yang pertengahan ya Mas ya, yang pertengahan. Kemudian itu untuk fiil yang sahih. Berikutnya untuk fiil yang mu'tal. Wa iyakun fi akhiril fi'li alif. Dan jika di akhir fiil itu adalah alif. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Dan jika akhir fiil itu adalah alif. Berarti fiilnya sahih atau mu'tal? Sahih atau mu'tal Mas? Akhir fiil alif. Sahih atau mu'tal? Mu'tal ya, mu'tal. Faj'alhu minhu, jadikanlah ia, yakni akhir fiil tadi, minhu, yakni ketika kondisinya itu termasuk fiil, minhu yakni hal kaunuhu, keadaannya itu termasuk fiil. Rafi'an ghairal ya wal wawi, sedangkan fiil itu merofakkan selain ya dan wawu, ya'an, jadikanlah ya. Iya kira rada bulet. Saya ulangi. Kalau akhir fiil itu alif ya, maka jadikanlah alif itu ya. Dalam kondisi, dalam keadaan fiil itu merofakkan selain wawu dan ya, selain wawu dan selain ya. Bagaimana? Ini contoh ya. Kalau kita katakan taf'aluna, yaf'aluna, maka fiil ini merofakkan wawu karena wawu sebagai fa'ilnya, ya kan? Kalau kita katakan taf'alina, maka fiil ini merofakkan ya. Kenapa? Karena sebagai fa'ilnya, ya kan? Nah, itu kondisi maksudnya merofakkan wawu dan merofakkan ya. Di sini beliau mengatakan kalau akhir fiil itu alif dan fiil itu tidak merofakkan ya dan tidak pula merofakkan wawu, maka jadikan alif itu huruf ya. Jadikan fiil alif yang ada di akhir fiil itu huruf ya. Seperti apa contohnya? Kas ayanna sa'ya, seperti is ayanna sa'ya. Bersungguh-sungguhlah kamu ya, bersungguh-sungguhlah kamu dengan kesungguhan. Ini kan akhirnya adalah apa? Alif. Fi'il madinya apa? Sa'a. Sa'a
Mudhari'nya yas'a. Paham Mas? Ini alif ya, sa'a yas'a. Fi'il amrnya apa? Is'a. Is'a. Nah, perintahnya alif ini suruh jadikan ya. Jadi is'ayanna. Ketemu nun taukid ya. Is'ayanna. Is'ayanna. Paham Mas? Itu kalau fa'ilnya bukan wawu, bukan ya. Fi'il mu'tal yang akhirnya alif diberi taukid, nun taukid, alifnya dijadikan ya. Kalau fa'ilnya bukan wawu, bukan ya. Nggih. Nggih. Lah ketentuan kalau yang fa'ilnya wawu atau ya bagaimana? Maka beliau mengatakan setelahnya wahdhifhu, dan hapuslah ia min rafi'i hataini, ya, dari atau dalam kondisi gitu ya, dalam kondisi dia merofakkan dua ini. Merofakkan apa? Wawu atau ya, ya kan? Alifnya dihapus, hilang. Kemudian wawu atau ya-nya masih ada. Wa fi wawin wa ya, dan pada wawu dan ya-nya itu syaklun mujanisun kufi. Syakl atau harokat mujanisun yang sejenis, kufi diikuti. yakni di apa namanya? Diterapkan itu. Nahwu ihsyayin ya hindu bil kasri. Contoh kata ihsyayin, takutlah kamu wahai Hindun, bil kasri, dengan kasroh ya. Kalau ini fiilnya khosyia. Khosyia rumusnya sama dengan rodiya. Khosyia fiil mudhari'nya yakhsya. Yakhsya. Ini alif ya kan? Alif. Yakhsya. Nanti kalau fiil amrnya itu ikhsya ya. Fiil amrnya adalah ikhsya. Kalau fa'ilnya wawu atau ya, alifnya ini dihapus, hilang. Sedangkan ya-nya tetap ada di kasroh, wawu tetap ada di dhammah. Contoh ihsyayinna. Ihsyayinna. Ya dhamir ya, ya dhamir. Alifnya dihapus. Alifnya dihapus ya. Sama-sama huruf lin, tapi yang dihapus yang alifnya bukan ya-nya. Kenapa? Karena alif bagian dari kalimat, bagian dari fiil. Ya satu kata tersendiri. Menghapus sebagian lebih ringan daripada menghapus keseluruhan. Kalau dihapus keseluruhan nggak ketahuan ya. Kalau dihapus sebagian masih ketahuan. Paham Mas? Itu contohnya ihsyayin ya hindu bil kasri. Takutlah kamu wahindun, ini dengan kasroh ya-nya. Waya kaumu, dan contoh lain, wahai kaum, ihsyawun, takutlah kalian. Nah, sekarang wawunya di dhammah. Wadmum, dan dhammahlah, yakni wawu. Wakis, dan kiaskanlah musawwiya, ketika kamu menyamakan, yakni menyamakan yang serupa ini, yang serupa dengan ini. Paham Mas? Ya setelah kurang lebih nanti di murojaah lagi insya Allah paham. Gantian dulu Mas apa namanya Andika. Al-fi'lul mu'akkadu. Al-fi'lul mu'akkadu bin nuni. Ini tasola bihi alifu itsnaini wawu jam'in au ya'um khotabatin hurrika ma qabla al-alifi bil fathi wa ma qabla al-wawi bil dhammi wa ma qabla al-ya'i bil kasri wa yuhdhafu lanjut wa yuhdhafu dhamiru in kana wawan au ya'an wa yabqa in kana alifan. Fatakulu ya zaidani hal tatribani.
wa ya zaiduna hal tadribunna wa ya hindu hal tadribinna wal aslu hal tadribaninna wa hal tadribunanna wa hal tadribinanna fahudzifatin nunu litawalil amsali summa hudzifat al-wawu wal ya'u liltiqai sakinaini fasara hal tadribunna wa hal tadribinna walam tuhdafil alifu li khifatiha fasara hal tadribanni. Terus babaqiyatid dhammatu dalatan ma'al wawi wal kasratu dalatan ma'al ya'i. Hada kulluhu idza kana al fi'lu sahihan. Naam, diartikan Mas. Fi'il yang ditaukid dengan nun jika dia bersambung dengannya alif isnain atau wawu jamak atau ya mukhatabah, diberikan harokat apa yang sebelum alif dengan fathah dan apa yang sebelum wawu dengan dhammah dan apa yang sebelum ya dengan kasrah. Ya, ini af'alul khamsah ya, tetap mu'rab. Tetap apa? Mu'rab. Dia tidak mabni. Terus dan dihapus dhamir jika dhamir itu adalah wawu atau ya. Ya, terus dan tetap jika dhamirnya itu adalah alif. Paham Mas ya? Dhamirnya dihapus yang wawu dan ya, yang alif tetap. Nanti alasannya akan disebutkan insyaallah ya. Maka engkau mengatakan ya zaidani hal tadribani wahai dua Zaid apakah kalian berdua benar-benar memukul? Ya, kalian berdua benar-benar akan memukul gitu ya. Terus wa ya zaiduna hal tadribunna, wahai para Zaid apakah kalian benar-benar memukul? Akan memukul. Ya. Wa ya Hindu hal tadribinna, wahai Hindun apakah engkau benar-benar akan memukul? Ya, dan asalnya adalah hal tadribaninna wahal tadribunanna wahal tadribinanna. Ya, itu asalnya ya, tadribaninna dan tadribunanna dan tadribinanna. Lalu dihapus nun karena berurutan yang semisal. Ya, berurutan tiga yang semisal itu, yang semisal. Terus kemudian dihapus wawu dan ya karena bertemunya dua sukun maksudnya dua yang bersukun ya Mas ya, bukan dua sukun, dua yang bersukun, dua harokat yang bersukun. Karena ketemu, jadi salah satu dihapus ya. Dua huruf yang bersukun bertemu, salah satunya dihapus. Ini tidak selalu ya, buktinya alif masih, walaupun dia sukun ketemu sukun. Tapi kebanyakannya gitu ya, kebanyakan dalam kalam Arab kalau bertemu dua yang bersukun, salah satunya dihapus. Kalau nggak mungkin untuk dihidupkan ya. Artinya kalau huruf lin dihapus. Terus maka menjadi hal tadribunna wa hal tadribinna. Ya. Dan tidak dihapus alif karena ringannya, maka menjadi hal tadribinna. Hal tadribani. Ya, hal tadribani. Ini dihapusnya nun, tapi alifnya enggak dihapus. Dan tetapnya dan dhammah itu tetap. Dan dhammah itu tetap sebagai petunjuk atas wawu. Ya, untuk wawu yang dihapus ya. Dan kasroh sebagai petunjuk untuk ya. Paham Mas ya? Nah, terus dan semuanya ini apabila fi'il sahih akhir. Ya, dan ini semua jika fi'ilnya sahih. Paham? Ya, kalau fi'il sahih. Sekarang fi'il yang mu'tal, lanjut. Fa in kana mu'talan fa imma ay yakuna akhiruhu alifan aw wawan aw ya'an. Fa in kana akhiruhu wawan aw ya'an hudifat li ajli wawid dhamiri aw ya'ihi. Wa dumma ma baqiya qabla wawil dhamiri wa kusira ma baqiya qabla ya'id dhamiri fataqulu ya zaituna hal taqzuna wa hal tarmuna wa ya hindu hal taqzina wa hal
tarmina. Itu secara asal ya, belum ada nun taukid. Faida alhaqtahu. Faida alhaqtahu nunut taukid. Nuna fa'ilnya ta. Faida alhaqtahu nunat taukidi. Fa'alta bihi ma fa'alta bisahihi. Ya ini sama. Fatah zifu nunal raf'i wa wawad domiri au ya'ahu fataqulu ya zaituna hal takzunna ya zaituna hal takzunna wa hal tarmunna wa ya hindu hal takzinna wa hal tarminna. Hadza in usnida ilal wawi wal ya'i. Dan jika berupa fi'il mu'tal maka bisa jadi akhirnya itu alif atau wawu atau ya. Ya, fi'il mu'tal akhirnya alif atau wawu atau ya. Maka jika akhirnya berupa wawu atau ya dihapus karena adanya wawu domir atau ya domir. Ya, alasannya itu tadi ya, menghapus sebagian lebih ringan daripada menghapus keseluruhan. Wawu domir, ya domir satu kata tersendiri, sedangkan wawu atau ya akhir fi'il adalah bagian dari kalimat. Terus dan di domah apa yang tersisa sebelum wawu domir, yakni tersisa dari bagian fi'il itu sebelum wawu domir di domah, seperti zai takzuna. Terus dan di kasroh apa yang tersisa sebelum ya domir, maka engkau mengatakan ya zaiduna hal takzuna. Wahai para Zaid, apakah kalian berperang? Akan berperang. Wahal tarmuna, dan apakah kalian akan memanah? Wa ya hindu hal takzina, dan wahai hindun apakah engkau akan berperang? Wahal tarmina, dan apakah engkau akan memanah? Maka jika engkau menyertakan nun taukid, maka engkau melakukan padanya apa yang engkau lakukan pada fi'il sahih. Ya. Maka engkau menghapus nun rofa. Ya, nun rofa yakni tanda rofa, nun tanda rofa. Terus dan wawu domir atau ya-nya yakni ya domir. Maka engkau mengatakan ya zaituna hal takzunna. Wahai para Zaid, apakah kalian benar-benar berperang? Akan berperang. Wahal tarmunna, dan apakah kalian benar-benar akan memanah? Wahai Hindu hal takzinna, dan wahai Hindun, apakah benar-benar engkau akan berperang? Wahal tarminna, dan apakah engkau benar-benar akan memanah? Dan ini jika disandarkan kepada wawu dan ya. Ya. Jadi Ibnu Aqil memberikan contoh dua ya, goza yakzu roma yarmi. Goza yakzu akhirannya wawu, roma yarmi akhirannya ya. Oke, gantian Mas. Itu baca Mas. Enggak, Aris tafadhol. Wa in usnida ilal alifi lam yuhzaf akhiruhu. Dan apabila dimusnadkan kepada alif, maka tidak dihapus akhirnya. Ya, disandarkan kepada alif, yakni alif isnain tentu domir. Wa baqiyatil alifu wa syukila ma qablaha bi harakatin tujanisul alifa wa huwal fathatu. Dan tetaplah alif dan diberi harokat apa yang sebelumnya dengan yakni sebelum alif dengan harokat yang sejenis dengan alif, yaitu fathah. Fatakulu hal takzuani wa hal tarmiyani. Maka aku mengatakan hal takzuani wa hal tarmiyani. Apakah kalian berdua berperang? Benar-benar akan berperang. Dan apakah kalian berdua benar-benar akan berperang? Akan memanah. Ya. Wa in kana akhirul fi'li alifan
Itu tadi kalau akhir fiilnya alif apa wawu atau ya, yakzu yarmi. Terus fa'in rufi'al fi'lu fa'in rafa'al fi'lu ghairal wawi wal ya'i kal alifi wad dhamiril mustatiri in qalabatil alifu allati fi akhiril fi'li ya'an wa futihat nahwu is'ayani wa hal tas'ayani was'ayanna ya zaitun. Nah, diartikan. Maka apabila rofaknya fi'il Manas? Fa'in rofa'al fi'lu Akhir fi'lil. Jika akhir fi'il adalah alif, sudah? Oh, belum. Maka apabila akhir fi'il adalah alif, maka jika fi'il itu merofakkan selain wawu dan ya. Paham ya? Selain wawu dan ya, seperti kita sebutkan, selain wawu jam'ah dan ya mukhatabah. Fa'ilnya selain itu. Seperti alif dan dhamir mustatir, dan termasuk juga nun niswah. Maka alif berubah dengan alif yang ada di akhir fi'il. Maka alif yang berada di akhir fi'il berubah menjadi ya. Ya. Dan di fathah. Contoh is'ayani. Ya. Bersungguh-sungguhlah kalian berdua dan wahal tas'ayani. Apakah kalian berdua bersungguh-sungguh? Ya, ini kalau diartikan lengkap ya. Apakah kalian berdua benar-benar akan bersungguh-sungguh gitu ya? Benar-benar. Terus was'ayanna ya zaitun. Bersungguh-sungguhlah wahai Zaid. Ya, itu fi'il amr yang terakhir. Paham Mas? Kalau akhirannya alif, domirnya bukan wawu atau ya. Nah, sekarang kalau domirnya atau wawu atau ya. Wa in rafa'a wawan aw ya'an khudifatil alifu wa baqiyatil fathatu allati kanat qablaha. Dan apabila dia merofakkan wawu atau ya, maka dihapus alif. Yani fi'il yang akhirannya alif tadi merofakkan wawu atau ya, yani sebagai fa'ilnya atau naibul fa'ilnya tentu ya. Maka alifnya dihapus. Terus maka tersisa fathah yang dia itu adalah sebelumnya. Ya, ini sebelum alif. Wadum matil wawu wa kasratil ya'u. Ya. Dan di domah wawu dan di kasroh ya. Fataqulu ya zaituna ikhshawunna wa ya hindun ikhshayinna. Maka engkau mengatakan wahai Zaid, takut benar-benar. Wahai para Zaid, benar-benar takutlah kalian. Dan wahai para Hindun, benar-benar takutlah kalian. Ya, jadi di sini domirnya masih ada ya. Beda kalau fi'il shahih. Kalau fi'il shahih malah domirnya hilang, ya kan? Fi'il shahih mana? Tadhabunna ya, hal tadhabunna gitu ya. Domirnya kan hilang, domir wawu. Ya, di sini malah masih. Karena yang dihapus adalah yang akhir dari fi'il. Nah, terus ada in lahiqathu nunut tauqidi. Ini apabila menyertainya nun taukid. Ya, menyertainya maksudnya mengikutinya langsung. Wa ilam talhaqhu lam tudammal wawu. Walam tuksaril ya'u. Bal itu sebenarnya mestinya apa ya? Anta ya Mas ya? Salah tadi ya. Tadum. Wa illam talhaqhu lam tadumma itu aja. Wa illam talhaqhu lam tadummal wawa walam taksiril ya'a bal tusakkinuhuma ya tusakkinuhuma. Fataqulu ya zaituna hal takhshawna wa ya hindu hal takhshayna wa ya zaituna ikhshaw wa ya hindu ikhsha. Maka apabila tidak menyertainya secara langsung, maka engkau tidak mendomahkan wawu dan engkau tidak mengkasrohkan ya, bahkan engkau mensukun keduanya. Maka engkau mengatakan wahai Zaid, wahai para Zaid, apakah kalian takut apakah kalian akan takut ya? Apakah kalian akan takut
Dan wahai Hindun, apakah kalian akan takut? Apakah kamu akan takut? Dan wahai para Zaid, takutlah kalian. Dan wahai Hindun, takutlah. Nggih. Nah, kita lanjutkan ya 2 sampai bawah insyaallah. Bait 644. Qala rahimahullah, walam taqa khafifatan ba'dal alif, dan tidak terletak nun taukid khafifah setelah alif. Paham? Setelah alif tidak ada nun taukid khafifah. Lakin syadidatun, akan tetapi syadidah, yakni yang sakilah. Syadidah yang bertasdid. Wa kasruha, dan kasrohnya, yakni kasroh nun itu ulif, dipasangkan. Ulif itu secara bahasa disusun ya. Alifa ya alafu, disusun. Gantian Mas Prendi. La taqau. La taqau nunu taukidil khafifatu. Ya, khafifatu sifat untuk nun. Ya betul, sifat untuk nun. Karena taukid mudzakkar nun muannas ya, khafifatu. Ba'dal alifi fala taqulu nggih. Idriban ya. Binunin khaffafatin bal yajibu tasdidu fataqulu idriban binunin musaddadatin maskuratin khilafan li yunusa fa innahu wajaza wuqu'an nuni khafifati betul khafifati ba'dal alifi wa yajibu 'indahu kasruha. Tidak terletak nun taukid khafifah setelah alif, maka engkau tidak mengatakan idriban dengan nun yang khafifah, akan tapi wajib dengan nun yang musyaddad. Ya, betul. Wajib yang bertasdid. Ya, wajib yang bertasdid, maka engkau mengatakan idriban nih. Ya, sama saja fi'il amr maupun fi'il mudhari' ya. Dengan nun yang bertasdid yang kasrah. Berbeda dengan Yunus, yakni salah satu ulama nahwu. Maka sesungguhnya ia membolehkan terletaknya nun khafifah setelah alif dan wajib menurutnya mengkasrohnya. Bait 645. Ini agak ini ya, namanya bait ya begitu ya, dibulak-balik biar sesuai dengan rumus. Wa alifan zid qablaha muakkida fi'lan. Kalau urutnya begini, wazid qablaha alifan, ha kembali kepada nun ya, ha maksudnya kembali kepada nun, dan tambahkanlah alif sebelum nun ya, dan tambahkanlah alif sebelum nun, sebelumnya ya, ini sebelum nun taukid, ha kembali ke nun taukid. Muakkidan fi'lan ila nunil inasi usnida. Muakkidan fi'lan, muakkidan adalah hal, yakni ketika kamu memberi taukid fi'il ila nunil inasi usnida. Usnida mestinya di awal. Ketika kamu mentaukidkan fi'il yang disandarkan kepada nun inas. Paham? Gampang sebenarnya ya, cuma dibulak-balik saja. Tambahkanlah alif sebelumnya, yakni sebelum nun taukid, ketika kamu mentaukidkan fi'il yang bersambung dengan nun niswah ya. Jadi nun niswah dulu, kemudian alif, kemudian nun taukid ya. Nah, misalnya ya hindatu, wahai para hindun, idhabnan gitu ya, idhabnan. Nah, Ustaz tafadhal gantian. Idza uqidal fi'lu musnadu ila nunil linasi bi nunil tawkidi wajaba an yufsala baina nunil linasi wa nunil tawkidi bi alifin. Ya. Karohiyatan tawalil amsal. Fatakulu idribnani binunin musyaddadatin maksuratin qablaha alifun. Alifun.
Apabila fi'lil yang musnad kepada nun inas ditakkidkan dengan nun taukid, maka wajib untuk memisahkan antara maka wajib dipisahkan antara nun inas dengan nun taukid dengan alif. Ya, dipisahkan atau diberi pemisah. Ya. Karena tidak disukainya bersambung yang semisalnya. Ya, maka engkau bisa mengatakan idribnani, hendaknya engkau memukul. Ya. Ya, pukullah oleh kalian ya, sungguh pukullah oleh kalian. Kalian ini muannas tentunya. Idribna untuk perintah untuk nun niswah. Idribna nunnya fa'il, nun niswah, kemudian alif pemisah, kemudian nun taukid. Pukullah, sungguh pukullah oleh kalian. Terus dengan nun yang bertasydid kasroh sebelumnya alif. Ya, sebelumnya adalah alif. Oke, sampai di sini insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya ya. Masih ada satu permasalahan yaitu tentang nun khafifah yang dihapus. Allah Ta'ala insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.